pergi ke pasar membeli sayuran. Tidak lupa membawa uang pas. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2 koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ayu Nur Aryadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan modul 1.2 ini, saya dipandu dan dibimbing oleh Bapak Tarusub selaku fasilitator dan Ibu Sita pengajar praktik. Dalam tugas koneksi antar materi ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pertama, peristiwa. Materi yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak melalui LMS, eksplorasi, lokakarya, dan elaborasi. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya penugasan yang beruntun dan dikerjakan dalam deadline waktu yang sempit di sela padatnya aktivitas saya di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam hal penerapan ini membutuhkan persiapan pembelajaran yang matang, mulai dari keadaan kelas dan sarana prasarana sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ketika mengeksplorasi modul 1.1, saya belajar banyak hal tentang bagaimana pendidikan yang seharusnya. Pendidikan merupakan 3 sistem yang terdiri dari taman siswa, among, dan pamong. Taman siswa merupakan sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa. Siswa diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, serta dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individu. Selanjutnya, Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani dan pengajar yang berprofesi sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu prinsip Pamong didasarkan atas 2 hal, yaitu kemerdekaan siswa untuk belajar, dan yang kedua, belajar sesuai keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Selanjutnya yaitu pada eksplorasi modul 1.2, saya belajar nilai dan peran yang wajib dimiliki oleh seorang guru yang harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan mandiri. Dari kedua hal tersebut, saya sadar bahwa sebagai seorang guru, saya berperan menuntun setiap peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter mereka. Tentang perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa semangat dalam prosesnya, sebab di setiap tahapan modul yang saya pelajari dapat menambah pengetahuan pendidikan, terutama bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara
yang membuka pemikiran dan pemahaman saya mengenai nilai dan peran guru yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Saya juga merasa termotivasi sebab rekan-rekan sejawat yang juga mengikuti calon guru penggerak juga saling memotivasi. Kepala sekolah dan rekan sejawat juga memberikan semangat yang tiada hentinya. Fasilitator dan pengajar praktik juga selalu mengingatkan, memotivasi untuk terus berkembang. Tentang pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa, dan sekarang saya berpikir bahwa sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendesain pembelajaran di kelas hanya mengacu pada kurikulum. Pembelajaran hanya mengukur pada tingkat keberhasilan siswa dari ketercapaian KKM saja, dan pembelajaran terkesan mendikte siswa sesuai dengan keinginan saya. Tapi, setelah memahami dan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mendesain pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penilaian pembelajaran yang tidak hanya bertolak ukur dari aspek kemampuan saja, melainkan aspek lainnya yang menunjang seperti budi pekerti. Saya merubah mindset saya dari guru satu-satunya sebagai sumber belajar murid menjadi guru adalah fasilitator anak untuk membantu anak mengembangkan bakatnya dengan menerapkan pendekatan student center, menyiapkan pendidikan bagi anak menghadapi pendidikan abad 21, yaitu tentang kesadaran budaya, inovasi penyelesaian masalah, komunikasi, bertanggung jawab dengan membuat kelas dinamis sesuai perkembangan dunia saat ini. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2 di setiap program pembelajaran di kelas, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang menarik dan membuat nyaman bagi siswa. Yang kedua, saya juga akan melakukan pengembangan diri bagi diri saya sendiri, siswa, dan lembaga di mana tempat saya mengabdikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Misalnya, dengan mengikuti kegiatan diklat kompetensi guru, mengikuti guru magang di industri, mengikuti program keahlian ganda, dan berkolaborasi secara aktif baik dengan rekan sejawat, industri pasangan, maupun instansi pemerintah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam sehat dan bahagia.